Shalom, kembali lagi bersama saya Goman Simbangmata. Kali ini saya bersama dengan orang yang sangat spesial dan orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa lewat bakat suara yang diberikan Tuhan bagi abang ini. Oke, langsung bersama Bang Panituri Simatupang. Oke, shalom Bang. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita tahu abang ini mungkin udah banyak yang kenal abang ini, apalagi khususnya daerah kota Sibolga yang dimana abang ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di pemerintahan ataupun di gereja yang dimana abang ini selalu menyumbangkan suaranya untuk memuliakan nama Tuhan. Langsung aja, Bang. Ya. Sebuah pelayanan itu kan sangat luar biasa tuh yang Tuhan percayakan dalam kehidupan abang. Ya. Dan mengambil sebuah pelayanan artinya kita sudah dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Ya kan? Bagaimana abang bisa mengambil keputusan udah aku melayani Tuhan aja, melayani pujian, padahal sebenarnya sejak lahir bukan langsung di dalam Tuhan, Bang? Ya. Jadi yang pertama saya harus ceritakan dulu. Ya, betul. Cerita bagaimana saya sampai saat ini. Ya. Yang dimana saya orangnya dulu merasa tidak ada artinya, merasa terbuang, merasa tersisih kan gitu. Termasuk juga mungkin dari keluarga. Kenapa saya bilang dari keluarga merasa tersisih juga? Di saat kami, anak-anak kami 7 bersaudara, semua kakakku, abangku disekolahkan di luar kampung saya lah kan gitu. Contohnya kami di Taput, kakak abang saya semua disekolahkan di Sibolga kan gitu. Jadi pas saya tamat SMP saya disekolahkan di kampung. Akhirnya saya merasa di situ kan kok saya dibedakan dengan yang lain kan gitu. Betul. Akhirnya saya ya namanya anak muda kan, masih remaja dulu. Betul. Lebih memilih ya udah, karena aku nggak dipedulikan, akhirnya kita memilih jalan sendiri. Iya. Bolos, tinggalkan sekolah gitu. Terakhir pas menerima rapor ya ranking terakhir lah. Orang cabut-cabut terus ya kan. Karena nggak di hati abang. Iya, karena ngapain pula kan gitu. Akhirnya ranking terakhir. Itulah jalannya saya datang ke Sibolga. Nah, di Sibolga ini saya di tempat pemilih lah kan gitu, di tempat pemilih. Akhirnya saya lah istilahnya saya ditemukanlah dengan orang-orang yang spesial juga ya kan gitu, yang bisa mengajak saya, bisa sharing. Saya dibawa ke pertemuan kumpulan anak-anak Tuhan gitu. Iya, kan, komunitas anak Tuhan. Iya, saya mulai diarahkan, saya mulai diajari bahwa semua kita berharga di mata Tuhan kan gitu. Betul. Saya mulai sadar, akhirnya saya menyadari, wah siapa saya ini Tuhan, sehingga Engkau begitu luar biasa berkorban untuk saya. Di situ saya sadari, mulai dari situ saya bangkit, saya kembali sekolah lagi, yang dulunya saya tinggalkan, saya kembali sekolah. Dan ya di saat kita lemah, saudara seiman kita menguatkan kita kan gitu. Di situ saya rasakan bagaimana Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Iya. Jadi memang banyak orang ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada yang membawakan, Iya. ada yang langsung Roh Kudus memimpin pergi ke tempat komunitas itu. Iya. Kalau abang bagaimana? Kalau saya ketemu dengan teman sekolah, saya diajak ke komunitas itu. Masih ingat? Masih ingat. Namanya saya ingat. Siapa namanya? Itu Pola Lalai. Iya. Pola Lalai. Iya. Dialah yang pertama kali memperkenalkan
Tuhan Yesus Awalnya sebagai juru selamat. ketika dikenalkan bagaimana perasaan aku? Menerima atau masih bimbang atau masih? Iya, memang perjalanan kita di dalam Tuhan itu ya ada pasang surutnya. Betul. Bahkan kadang saya kalau sudah datang mengunjungi saya gitu kan, dikunjungi. Kalau hari Sabtu kan kalau muda-mudi itu jam 4 sore, jam 3 sore pasti datang mengunjungi. Kadang saya pergi, sengaja pergi, menghindar. Kenapa? Karena kadang memang ya gitulah Iya. kemanusiaan itu ya. Betul. Tapi saya ingatkan kepada seluruhnya kita, janganlah kalau ada orang yang mengunjungi kita ke rumah kita untuk disuruh kita datang beribadah, janganlah pergi, saudara. Maksudnya Jangan mauilah, karena nanti saudara akan menyesal sendiri kalau nggak mau. Karena saya rasakan memang satu-satunya tempat yang aman, tempat yang luar biasa, tempat yang indah itu adalah hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Iya, hadirat Tuhan. Makanya saya mengambil pelayanan yaitu pemuji penyembah Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu di saat kita lelah, di saat kita capek, di saat kita memuji Tuhan, itu semua pasti sirna lah. Yes. Gitu. Betul. Makanya saya ngambil pelayanan di situ. Semua orang juga udah tahu kalau abang ini melayani dari pujian, penyembahan. Iya. Ya. Memang hati abang bagaimana ketika menerima panggilan itu melayani pujian? Pertama-tama saya tertarik dengan pelayanan pujian penyembahan ketika saya datang ibadah muda-mudi. Saya melihat mereka yang bernyanyi di depan, dulu kan yang bernyanyi di depan, sekarang saya tahu senior song leader. Jadi mereka itu enjoy kali, sukacita, dan juga waduh senang gitu ya. Akhirnya saya tertarik di situ. Mereka begitu menyatu dengan Tuhan. Setelah mungkin sekarang saya tahu menyatu rohnya dengan Tuhan, mereka menangis, mereka bisa mengarahkan jiwa-jiwa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu kan satu hal yang luar biasa. Betul. Jadi saya tertarik di situ, dan juga setelah saya rasakan memang seperti Daud itu kan, yang memang juga diasingkan dari keluarganya. Kalau abang-abangnya disuruh berlatih perang, jadi tentara, jadi apa? Kalau dia disuruh mengembalakan domba, gitu. Tapi di saat itu dia memuji Tuhan dengan kecapinya, dengan suaranya. Saya kurang tahu apa memang bagaimana, tapi di mata Tuhan sangat indah, sampai Tuhan kan mau milih dia. Betul. Didudukkan semua saudara-saudaranya, bukan ini yang menjadi raja. Ada satu lagi, oh ya ada di ladang. Itulah saking tidak masuk hitungannya, terlupakan dia kan gitu. Tapi di mata Tuhan memang dialah, karena dia menyatu rohnya dengan Tuhan, dia yang dikenal Tuhan. Jadi abang ambil bagian dari pujian penyembahan. Banyak orang kan bang, kalau setiap melayani pujian, kalau aku perhatikan ya kan bang, mereka tuh melayani sambil menangis. Ini bagaimana bang? Abang mengartikannya atau orang lain melihat? Apakah dia sambil melihat kemuliaan Tuhan, sambil melihat masa lalunya, atau bagaimana? Kan begini, di saat roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan, maksudnya gitu, intim dengan Tuhan, dengan spontan kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik sama kita. Kalau kita menyadari itu, pasti otomatis dengan kenakalan kita kan gitu. Udah kita nakal, kita jahat, tapi Tuhan itu begitu baik, pasti kita spontan akan menangis di hadapan Tuhan. Gitu. Kita pasti, waduh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, kan gitu. Jadi makanya mungkin orang bisa sampai menangis-tangis di hadapan Tuhan gitu. Abang waktu melayani pujian penyembahan sudah memiliki pekerjaan
yang sekarang ini kau atau belum, atau masih pergumulan pada saat itu? Oh iya, saya sudah melayani Tuhan. Akhirnya saya mulai berpikir, kita kan udah mulai dewasa, udah tamat sekolah. Betul. Jadi kita harus berpikir ke masa depan. Iya, betul. Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tidak punya keahlian apa-apa. Ya kan? Saya tidak punya keahlian di mesin, di bangunan atau di mana lah. Saya tidak punya keahlian. Tapi Tuhan, saya tahu Engkau memberi yang terbaik sama saya. Akhirnya suatu ketika ada teman saya yang sangat akrab sama saya, itu dia sekarang sudah pendeta di Kalimantan, itu pendeta Joshua. Itu Joshua ya. Kami sudah berencana kalau gitu kita sekolah pendeta aja. Kalau pendeta aja itu kami punya rencana itu bulan 8 kan gitu. Bulan 8, bulan 10 ada pelamaran. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya menjadi hamba-Mu, baiklah. Berarti saya melamar, saya tidak akan lolos untuk jadi PNS kan gitu. Jadi saya masukkan lamaran saya juga di PNS, berdoa juga. Akhirnya saya ngambil kesimpulan dalam hal itu. Saya harus berdoa puasa karena ada firman Tuhan kan yang mengatakan bahwa saya jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa gitu. Saya berdoa berpuasa, akhirnya timbangan saya sampai turun 10 kilo saat itu. Itu luar biasanya, dan puji Tuhan saya lolos. Saya lolos dari 7.000 orang yang pelamar, saya salah satunya di sana. Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Tahun berapa? Itu tahun 2002. 2002. Dan saya sangat menghargai keputusan Tuhan sama saya. Akhirnya saya, kalau memang Tuhan sudah, karena gini, ada satu mujizat yang saya dapatkan di situ. Ketika pelamaran itu kan ada batas usia untuk pelamaran. Iya, betul. Pertama, hari itu kan umur saya udah 26 tahun. Sementara di situ batasnya 25 tahun. Itu terbit pengumuman pertama, terbit 25 tahun batas usia kan gitu. Jadi berarti Tuhan, saya nggak bisa. Iya. Di situ saya menangis, berarti saya nggak bisa. Rupanya besoknya diganti pengumuman sampai 35 tahun. Wah, puji Tuhan. Disitulah saya tahu, oh berarti saya yang dipilih Tuhan untuk PNS. Itu tanda sama saya kan gitu. Akhirnya saya berdoa, hanya lulus juga. Dan saya menghargai pilihan Tuhan itu sama saya. Akhirnya saya kuliah sampai sekarang sarjana S2 ya, Master Manajemen. Selamat dong. Berarti bisa dikatakan apa yang tak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan, memang luar biasa. Iya, memang gitu lah. Jadi pernah nggak mau terpikir ketika menjadi PNS, menjadi di bagian yang abang kerjakan sekarang, Satuan Polisi Pamung Praja? Gini, karena kan Tuhan telah memilihkan itu untuk saya kan gitu. Sebagai PNS, berarti di mana Tuhan percayakan kita harus sungguh-sungguh di sana. Harus kita siapkan juga kita. Contohnya kan untuk jadi pemimpin itu harus sarjana gitu. Kita siapkan. Jangan jadi nanti salah di kita. Udah Tuhan pilih kita di pekerjaan itu. Apa yang harus kita siapkan harus kita tahu dong kan gitu. Jadi harus kita siapkan. Makanya sampai saya ambil S2 yang memang harus dipersiapkan, karena Tuhan kan berkata sama kita, bukan kamu kan jadi ekor tapi jadi kepala. Jadi kita harus siapkan dulu ini wadahnya supaya Tuhan langsung. Berarti ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Iya, harus kita kerjakan memang bagian kita ya, Bang. Jadi saya ingatkan kepada pemuda-pemuda, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh di sana. Tuhan akan
mengangkat kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun jenis pekerjaan, Apapun jenis pekerjaannya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita di Dan sana. buka jalan di sana. Iya. Bukan harus menjadi PNS, bukan harus menjadi kerja di kantoran, enggak. Dimanapun Tuhan percayakan kita, sungguh-sungguh kerjakan itu. Betul, betul, betul. Maka kamu akan diangkat di sana. Berkat-berkat juga akan mengikut serta Betul, kita. betul. Gitu. Kita tahu kan Bang, di dunia pelayanan dengan di dunia pekerjaan itu kan berbeda. Iya, iya. Bagaimana Abang menempatkannya? Ya, gimana ya? Tetap juga menjadi terang, menjadi Amen. berkat di tempat kita. Dimanapun Tuhan katakan kan, menjadi terang, menjadi Amen. berkat, menjadi garam. Betul, betul. Termasuk juga kita dalam hal penempatan itu karena memang ada gimana ya, ada keraguan-raguan, Iya, tapi iya. kita berdoa sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan yang akan membuka jalan untuk itu. Kan di saat bagaimana ya, firman Tuhan begini, firman Tuhan begini, ya kan, sementara pekerjaan begini, kan gitu. Jadi disitulah Tuhan berikan hikmat pada kita melebihi orang lain. Maksudnya itulah kelebihan kita dari orang lain kan. Kalau orang lain bisa pintar, bisa IQ-nya tinggi, tapi hikmat itu bisa mengalahkan itu. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, hikmat dari Tuhan itulah bisa mengalahkan. Berarti ketika Abang menghadapi suatu masalah atau kendala dalam kehidupan Abang, apa yang Abang prioritaskan pertama sekali? Yang pertama sekali itu tetap doa ya. Berdoa ya Bang. Iya, karena kita memang itulah di doa itulah kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Bahkan kadang pun dulunya, bahkan sampai sekarang pun kita bersekutu dengan Tuhan itu berkata-kata dengan Tuhan. Baik di istilahnya gini, oh Tuhan ada begini-begini. Ya, Kan gitu. betul. Kita ada begini-begini Tuhan, gimana ya Tuhan? Ya, Artinya kan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bicara sama Tuhan, pasti Dia akan mengingatkan kita dengan firman-Nya. Ada loh firman-Ku begini. betul. Nah, kan gitu. Bukan Dia yang berbicara kan gitu. Kita pasti diingatkan Tuhan firman-Nya itu. Karena ada firman-Ku yang berkata begini. Ya udah. Nah, ngapain kau ragu kan Betul, gitu. betul. Itu. Setiap orang kan pasti memiliki masalah yang berat dalam kehidupannya, dan ketika itu dilaluinya dia sangat-sangat bersyukur. Iya. Adakah sesuatu kejadian itu yang pernah Abang alami dalam kehidupan Abang? Pastilah. Pasti ya. Dalam kehidupan ini kan hampir tiap hari kita mengalami, apalagi seperti pekerjaan saya kan sebagai penegak perda Iya, peraturan daerah. Betul, betul. Kan masyarakat kita masih jauh lah dari kesadaran untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan gitu. Saat ini ya Bang. Iya, jadi kita memang dalam hal ini ya harus benar-benar mengandalkan kesabaran. Iya, betul. Sebagai anak Tuhan kan kita Betul. sudah diajari itu untuk itu. Jadi memang cara kita menyapa mereka, cara kita menegur mereka, ya harus hikmat dari Tuhan. Pasti dari Tuhan ya Bang. Iya. Agar kita bisa Iya. mereka merasakan damai dari Iya. setiap tindakan kita. Betul, betul, betul. Iya. Ya, thank you Bang. Oke. Ada yang terakhir Bang ini, challenge terakhir. Siapa tokoh Alkitab yang Abang sukai? Ya Daud. Daud. Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa Daud? Kan tadi udah aku terangkan. di Ya, pasti awal. ada yang lebih favorit kan. Ah. Contohnya Daud itu orang yang rendah hati, dia orang yang berpikir Iya. menang. Daud itu kan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Menghadapi Goliat, Iya, dia tidak melihat kecilnya dia. iya betul. Dia tidak melihat siapa dia, tapi dia memandang Tuhan yang kupercaya. Sekalipun padahal semua tentara Israel saat itu kan ketakutan Iya. dengar langkahnya ada Goliat. Dia Mereka gemetar. udah mundur, Kamu tapi ya. dia loh singa aja
udah kulawan kan. Iya. Sendiri. Ini banyaknya di sana pasukan. Maju dia kan. Disitulah saya salut. Dan itulah tokoh yang luar biasa sebagai gambaran yang ditunjukkan Tuhan. Yang jelasnya tokoh utamanya ya Yesus kan. Iya, ini kan yang di Alkitab yang Iya, yang itulah, favorit ya. Daud. Tapi kok bisa sama ya, Bang? Aku juga kalau ditanya pasti Daud yang Pasti kupilih. Daud. Karena Daud itu memiliki jiwa patriot. Iya. Ya, apapun yang dihadapinya di depan dia maju tak Iya. gentar karena dia tahu ada Tuhan yang di depan yang menolong dia terlebih dahulu. Makanya saya mengikuti jejaknya menjadi pemuji penyembah. Karena Tuhan kan, Karena Daud selalu bermasmur ya, Bang. ya Tuhan berfirman bahwasannya aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Betul. Iya. Walaupun kita tahu Daud pernah melakukan kesalahan yang Banyak memang- kesalahan yang dia lakukan. Iya, secara manusiawi. Kalau kita bawa kehidupan kita masih di dunia ini Iya. memang Iya. kita pasti banyak kesalahan sama seperti Daud. Iya. Tapi hidupnya Daud tetap mempermuliakan nama Tuhan. Iya. Demikian juga kita. Terakhir Bang, apa pesan Abang untuk kawan-kawan yang menonton yang menyaksikan ini? Baik, sebagai saudara seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetap andalkan Tuhan Amin. dan jangan pernah meninggalkan Tuhan lah. Amin. Kenapa? Karena kita lihatlah tokoh-tokoh di Alkitab yang mengandalkan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan tidak pernah terkalahkan. Amin. Itu aja. Jadi seperti kesaksian saya tadi, yang saudara bekerja dimanapun, Ya. saudaraku dipercayakan Tuhan. Betul. Itu bukan kebetulan saudara ada di sana, tapi ada maksud Tuhan dalam kehidupanmu dan jadilah berkat di sana. Amin. Tuhan akan mengangkat kita dimanapun kita dan Tuhan akan memberkati kita. Apa yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan Amin. beruntung. Oke. Tadi nggak terakhir Bang, Ah. apa lagu kesukaan Abang? Lagu penyembah. Bisa dinyanyikan rap sedikit aja rap sedikit saja. Lagu Oke, ya. kesukaan Abang. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya berdoa dan saya beriman dan saya percaya bahwa saudara diberkati Tuhan dan kesaksian ini hidup dalam kehidupan saudara. Mari berani maju mengikut Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada kekuatan baru, ada pertolongan Tuhan. Ya, ada juga channel YouTube dari Bang Almon Panuturis Matupang. Jangan lupa di-subscribe channel ini juga, jangan lupa di-subscribe dan dukung terus agar channel ini bisa menyuarakan kebaikan, kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Oke.